Halo, salam kreatif teman-teman, ketemu lagi bareng saya, tukang sablon amatir. Sesuai dengan janji di video sebelumnya, saya akan review meja banting. Bukan begitu, tolol. Atau papan banting yang biasa saya pakai. Orang mah nge-review HP, nge-review laptop, kamera, keren. Nge-review papan. Jadi menurut lu tukang sablon itu nggak keren? Nilai sendiri. Kameranya di sono, Bang. Oh iya, maaf. Agak gelap soalnya jadi nggak kelihatan. Ya. Oke, nggak usah banyak gaya, kita langsung aja ke inti video ini. Let's go. Oke dulu. Karena inti video ini bukan muka saya, jadi mari kita fokus ke mejanya. Sekedar informasi buat teman-teman, jadi meja banting ini ada beberapa model, bukan model ini aja. Contohnya begini, dan ini satu lagi. Jadi ada beberapa model, tapi karena saya punya meja ini, jadi saya review meja ini. Oke, kita mulai dari jenis bahan. Papan banting ini pakai triplek 7 mili. Jadi tebalnya kurang lebih 7 mm. Besi siku buat jaga tingkat presisi, buat patokan. Terus stopper ini besi padat. Jadi paketnya memang ini. Jadi saya beli jadi, emang udah stoppernya emang udah begini. Saya nggak tahu diameternya berapa. Yang jelas besi padat, tapi nggak harus besi padat, teman-teman bisa langsung les di sini. Yang penting posisinya pas di tengah. Jadi ini dibagi dua, ukur bagi dua, pasang stopper di tengah. Ya, ini stoppernya. Dan buat di screen kita butuh beberapa knop. Nih, knop T. Jadi knop T ini bisa digeser, dan knop L. Nih knop L-nya ya. Oke. Ya, fungsinya sama, buat menjaga tingkat presisi supaya stabil waktu kita cetak. Jadi tetap stabil selama cetak, tingkat presisinya tetap bagus dan nggak ada miss. Kalau nggak pakai ini bisa aja, cuma namanya jadi sistem todong. Bukan begitu. Sistem todong itu kita meraba. Jadi tanpa ada stopper, tanpa ada ini, jadi kita meraba. Di mana posisinya, kita mau taruh di mana. Ya lumayan susah. Tapi nggak masalah juga. Masalahnya saya juga dulu pertama kali belajar sistem todong juga. Jadi nggak langsung pakai meja begini, nggak langsung pakai meja frame atau meja yang begini. Cuma butuh kejelian mata aja. Meja sablon ini sangat bergantung dengan 4 alat ini. Ya. Knop T, knop L, stopper. Jadi 4 alat ini, jadi sangat bergantung dengan ini. Di sini stoppernya pakai kunci L. Saya pasang dulu.
Oke, kita langsung ke cara kerjanya. Jadi cara kerjanya ini knop L dirapetin ke siku seperti ini. Pastiin rapat, jangan sampai ada jarak sedikit pun. Terus T kita geser ke kiri sampai mentok ke stopper. Begini kira-kira. Jadi pastiin benar-benar rapat, nggak ada jarak, karena akan pengaruh sama hasil saat kita mau sablon banyak warna atau kita mau sablon ulang gitu. Misalnya kita mau naik 2 kali, jadi ini sangat pengaruh. Ini geser dikit aja, sedikit aja gesernya, itu sangat berpengaruh. Teman-teman juga harus teliti waktu cetak baju. Jadi karena begini, kalau kita pakai baju udah jadi kita pasang. Saya praktekin aja ya, saya pasang dulu bajunya. Nah, jadi begini teman-teman, kalau kita nyablon baju jadi, itu akan ada lebih-lebih yang keluar dari jalur papan ya, lebih-lebih seperti ini, bagian lengan atau ini. Nah, makanya saya selalu ngelipet bagian ini ke bagian dalam seperti ini, supaya nggak ada yang ganjel screen, karena kalau dia begini, ini akan ganjel screen. Dan akan berpengaruh kalau dia ngeganjel, karena ini gampang geser ya, gampang banget bergerak. Jadi kalau dia ganjel, saat kita gesut pertama dia ganjel seperti ini, gesut kedua geser sedikit aja bakal ada miss. Jadi saya selalu jaga-jaga dengan cara ngelipet ke dalam seperti ini. Jadi saya selalu begini, setiap kali saya nyablon saya selalu lipat ini ke bagian dalam, ke bagian bawah ya, supaya posisinya nggak berubah dan nggak ganjel screen. Untuk bagian di sini, ini juga rawan banget, karena ini ukuran kecil ya bajunya, ukuran M. Jadi bakal ada lebih di sini, di bagian bawah bakal ada lebih. Biasanya begitu. Apalagi kalau ukuran besar ya, dia lebihnya bisa banyak banget. Nah kadang ini ganjel screen, misalnya begini. Nah, kalau kita nyablon ukuran kecil itu nggak terlalu pengaruh, jadi ini nggak terlalu ganjel. Oh. Tapi kalau kita nyablon ukuran besar, biasanya kita ngelipet begini, kita kurang teliti. Dia kalau posisinya begini, kita kurang teliti, dia bakal ganjel screen, ganjel bagian screen. Oh. Ya. Dia ganjel bagian screen. Kadang bergeser teman-teman, jadi ini gampang banget bergeser. Jadi dia kadang bergeser begini, dia bergeser begini. Kita nggak bisa kontrol masalahnya, karena ini dia nggak nempel, nggak lengket di papan, lebih-lebihnya yang begini. Jadi kalau saya cara ngakalinnya supaya dia nggak ganjel di screen, nggak ganjel di bagian bawah screen ini, saya selalu lakban ini kalau saya produksi dalam jumlah banyak. Karena ini kan diangkat, dinaikin lagi, diangkat, dinaikin lagi. Jadi ini gampang banget bergerak. Caranya saya lakban bagian ini. Nah, jadi saya selalu lakban begini kalau saya produksi dalam jumlah banyak. Jadi ini nggak mungkin bergerak lagi, nggak mungkin naik lagi, nggak mungkin turun ya kan. Dan nggak akan berpengaruh sama posisi saat kita nyablon, nggak ganggu lah, nggak bikin miss ya. Ini cara saya ya. Mau coba silakan, nggak dicoba ya nggak apa-apa gitu ya. Oke. Saya kasih sedikit tips buat teman-teman yang mau beli meja banting ini, papan banting ini. Yang pertama, cek besi siku. Jadi besi siku yang nempel di papan ini dicek. Jangan sampai besi siku bengkok. Ya, posisinya. Karena kadang ada yang bengkok, kadang posisinya ada yang bengkok. Jadi kalau saat kita beli harus teliti, benar-benar teliti, jangan sampai besi sikunya bengkok. Oke. Yang kedua, pastiin besi siku nggak goyang. Jadi besi siku ini rawan banget goyang. Gampang goyang, karena dia nempel ke triplek cuma pakai baut skrup, baut begini nih, baut skrup begini cukup rawan kalau di bagian yang kurang padat. Triplek ini teksturnya kan kurang padat, jadi dia gampang goyang. Kadang ada bagian-bagian yang goyang begini, karena kenapa kalau dia goyang begini bakal pengaruh banget saat kita nyablon. Jadi ini perhatikan juga, jangan sampai ini goyang, ini aja goyang tuh. Mungkin nggak terlalu kelihatan ya, tapi goyang.
Jadi perhatiin, jangan sampai goyang ya. Kalau buat teman-teman yang mau bikin sendiri, saya kasih saran lebih bagus kalau pakai baut mur. Jadi nggak usah pakai baut skrup begini, baut mur dibikin tembus, baru dikunci di sini. Dibikin tembus ke bawah, baru dia dikunci di bawah. Bakal lebih safety ya kalau begitu daripada pakai baut skrup begini. Lebih baik pakai baut mur, tembus, kunci di bawah yang kencang, aman. Oke? Oke, kelar. Mari kita bahas plus minus dari papan banting ini. Let's go. Oke, plus minus dari papan banting ini. Yang pertama, plusnya yang pertama harga murah, harga cukup ekonomis. Kedua, nggak butuh ruangan besar, jadi kita bisa pakai di ruang kecil, jadi nggak terlalu butuh di ruangan gede. Ya, sangat membantu lah buat pemula ya, karena nggak mungkin kita langsung nyewa tempat yang gede gitu ya kan. Jadi sangat membantu buat pemula. Yang ketiga, papan banting ini lumayan presisi menurut saya ya. Itu yang plus yang ketiga. Yang keempat, nggak butuh banyak tenaga. Karena kenapa nggak butuh banyak tenaga? Kita cuma butuh ngangkat screen. Jadi cuma screennya pindah gitu ya. Beda kalau kita pakai meja frame yang diangkat tuh lumayan berat. Jadi kalau ini ya nggak butuh tenaga ekstra. Yang kelima, irit waktu. Jadi cukup cepat pengerjaannya kalau kita pakai papan banting. Yang keenam, karena di sini pakai triplek jadi gampang dibersihin. Jadi kalau kotor, papan sablonnya gampang dibersihin ya. Yang keenam, stopper dan T-nya bisa digeser. Ini stoppernya dan T-nya, sama T-nya ini bisa digeser-geser. Ya buat jaga-jaga, buat antisipasi kalau seandainya kita salah, kita miss setting. Ada miss sama settingan kita. Nah, oke, minusnya dari alat ini, besi siku mudah oglek. Ya, oglek bahasa Indonesianya apa nih? Nih, jadi besi sikunya gampang oglek. Bahasa Indonesianya goyang ya, besi sikunya gampang goyang. Kalau bahasa Inggrisnya ledo ya kalau nggak salah. Nah, itu minusnya yang pertama. Yang kedua, dengan ukuran triplek 40x60 itu nggak memungkinkan teman-teman mau nyablon full body, full frame, jadi nggak bisa karena ukurannya cuma 40x60. Kalau teman-teman mau nyablon yang full body, saya saranin bikin ukuran yang lebih gede, lebarnya sekitar 60-an cm ya. Kalau ukuran 40-60 nggak mungkin bisa dipakai buat nyablon full body, kecuali memang baju anak-anak ya. Oke, minus yang ketiga, biasanya kalau buat pemula biasanya syuting filmnya agak rumit. Yang keempat, butuh ketelitian, jadi perlu sangat teliti kalau pakai meja ini ya. Semua kerjaan lah memang butuh ketelitian. Oke, itu aja tutorial minggu ini, bukan tutorial ya. Itu aja review kali ini. Mudah-mudahan bantu buat teman-teman yang mau beli atau yang mau bikin sendiri. Ya, silahkan dicoba. Ingat, ini review tentang meja ini ya. Jadi bukan bukan papan banting yang jenis yang modelnya lain. Jadi papan banting kan banyak modelnya. Jadi yang saya review papan banting model ini. Jadi nggak semua papan banting yang ininya gampang oglek, ininya bisa digeser ya, nggak semua. Jadi yang saya review papan banting ini. Oke? Terima kasih buat teman-teman yang udah stay di channel ini, yang udah nonton video ini. Silakan di-share, silakan di-download kalau emang berguna. Dan kalau nggak berguna ya diapain kek ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Nggak tahu video apa lagi, yang jelas video berikutnya. Dan ya, salam kreatif teman-teman. Oh ya, selamat tahun baru Hijriah ya. Mudah-mudahan usahanya jalan terus dan semakin maju lah ya. Jangan di situ aja. Oke, sip.